Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah pada sore hari ini kita masih diberikan nikmat sehat dan terutama dalam nikmat Islam, sehingga pada sore hari ini kita masih bisa bermajelis bersama-sama berkumpul di tempat yang mulia ini untuk saling mengingatkan untuk saling mengingatkan dengan kesabaran, mengingatkan akan kebenaran. Alhamdulillah. Perkenalkan, nama saya Dondi Tan. Tan itu marga saya, marga ya, nama marga. Nah kalau di bahasa Tionghoanya marga itu se. Jadi saya Dondi setan, bukan seton ya, setan. Nah perkenalkan, saya dari Geraha Mualaf Jakarta bersama teman-teman yang ada di sini. Kami juga mungkin kurang lebih sama kegiatannya dengan Pak siapa? Pak Agus. Kami juga membantu orang-orang yang dari luar Muslim, luar Islam masuk ke dalam Islam, menjadi mualaf. Kemudian kami bina, termasuk pembinaan dari mulai fikih, akidah, bahkan juga belajar ikro. Ya, kita kirim guru ke rumah masing-masing. Alhamdulillah, saya ingin sekarang kita berbagi lah ya. Jangan dianggap saya ini ustadz, saya ini hanya istilahnya yang mengurusi mualaf center di Jakarta. Jadi kita sama semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini semuanya makhluk yang dianggap mulia. Mulia kenapa? Karena kita muslim. Muslim artinya apa? Berserah diri hanya kepada satu pencipta ya. Kalau kita muslim, artinya kita tuh sebenarnya sedang diberikan penghargaan yang tertinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Masya Allah. Jadi kita semuanya harus bersyukur. Kita sekarang semuanya sudah menjadi muslim. Kita hanya menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Nah, di sini tadi Pak Agus bilang banyak yang mualaf karena yang baru minggu ya. Dari agama sebelumnya Kristen. Jadi memang rata-rata memang semuanya juga dari Kristen ya, Pak ya. Begitu juga sama juga di Jakarta juga kita membina mualaf-mualaf yang rata-rata memang dari kekristenan. Ya memang agama Kristen dan agama Islam itu sama-sama agama misi namanya. Misi artinya apa? Artinya mengajak orang lain yang di luar agama Kristen atau Islam untuk masuk ke dalam agama Kristen atau Islam. Itu artinya yang mengajak orang, itu namanya agama misi ya. Nah, tetapi yang perlu saya bagikan buat ibu-ibu di sini, yang dari kecil Kristen ada semuanya, yang dari kecil ada ya. Memang di desa ini memang rata-rata semua dari kecil udah Kristen ya Pak ya? Ya, karena memang dari zaman Belanda mungkin ya, betul. Sudah menjadi kantong Kristen gitu ya. Nah, sekarang ibu-ibu yang sudah menjadi muslim, saya mau kasih tahu. Sebenarnya yang disebut dengan pindah agama ke Islam sebenarnya bukan pindah. Ya, ibu-ibu yang dulu dari Kristen masuk Islam, ibu-ibu dan saya itu dulu waktu lahir fitrahnya adalah muslim. Sebenarnya fitrahnya ya, coba sekarang kalau bayi lahir bisa apa? Kan nggak bisa apa-apa. Bayi lahir kan hanya bisa berserah diri kepada penciptanya. Melalui siapa? Melalui orang tuanya. Tetapi bayi itu nanti menjadi Yahudi, menjadi Kristen, menjadi Majusi, itu kan karena orang tuanya. Betul? Sama juga saya dulu waktu lahir juga dalam keadaan fitrah muslim. Saya menjadi Kristen karena dikristenkan oleh orang tua saya. Jadi istilahnya saya waktu itu menjadi kafir karena dikafirkan oleh orang tua saya. Sama dengan ibu ya. Pada waktu kita sudah mengenal Islam,
kemudian kita sampai menerima Islam, bahkan sampai kita memeluk Islam, itu artinya sebenarnya kita bukan pindah agama, kembali kepada fitrahnya manusia, kembali pada fitrah sebagai muslim, sebagai orang yang hanya berserah diri kepada satu pencipta. Itu ya, mudah-mudahan ibu-ibu paham ya. Jadi kalau sekarang kita sudah menjadi muslim dari agama kita yang sebelumnya Kristen, jadi kita harus bahagia, kita harus senang bahwa kita nih pernah kafir, ya kan? Pernah kafir. Tapi kita lebih bahagia kalau disebut mantan kafir kan, daripada mantan muslim, betul nggak? Ya, lebih baik disebut mantan kafir daripada mantan muslim. Artinya kalau kita mantan kafir, sekarang kita muslim, kita adalah orang yang insya Allah selamat. Ya begitu ya. Nah, alhamdulillah juga setiap kita yang sudah menjadi muslim, insya Allah dosa-dosa kita sebelum kita bersyahadat itu insya Allah sudah dihapuskan. Ya. Orang yang di luar Islam masuk Islam, insya Allah dosanya akan dihapuskan. Tetapi kebaikan yang pernah dilakukan, insya Allah tetap dicatat dengan kebaikan. Ya, jadi itulah hebatnya di dalam Islam. Orang di luar Islam masuk Islam, dihilangkan dosanya, diampuni dosanya, bahkan dihapuskan dosanya atas rahmat Allah Subhanahu wa taala, tetapi kebaikan yang pernah kita lakukan tetap dicatat dengan kebaikan. Ya, mudah-mudahan ibu-ibu juga memahami hal seperti ini ya, supaya ibu-ibu juga jangan kecil hati. Misalnya kalau misalnya dikucilkan misalnya sama keluarga, ada nggak yang begitu di sini? Setelah masuk Islam dikucilkan sama keluarga ada? Ada bu ya? Sekarang bagaimana? Masih? Atau sudah berbaikan dengan keluarganya? Apa tuh kira-kira? Ada yang tuh ya masing-masing aja gitu. Oh masing-masing aja, tapi sudah sama-sama dewasa berarti kalau gitu ya. Bukan. Ada nggak yang sekarang tuh posisinya masih dibuang sama keluarga dan ditampung oleh mualaf center gitu, ada nggak? Ada kayaknya ya. Nggak ada. Sama keluarga masih Kristen? Iya. Masih. Hah? Oh anak tunggal, tapi sekarang orang tuanya bagaimana? Sudah menerima? Sudah, alhamdulillah. Tidak semua mualaf mengalami mungkin nasib yang beruntung. Ya, ada yang diusir, ada yang dicoret hak warisnya, ada yang dibuang dari bahkan akte kelahirannya juga ada yang dibatalin, ada. Tetapi untuk yang namanya sebuah iman, banyak juga mualaf yang tetap bertahan dengan imannya, tetap bertahan menjadi seorang muslim. Karena yang dikejar apanya? Apakah mau dikejar harta dunia? Mau sampai di mana harta dunia gitu ya? Nggak akan dibawa ke dalam liang kubur. Jadi nanti kita masuk liang kubur nggak akan bawa harta, nggak akan bawa mobil, nggak akan bawa rumah. Yang kita bawa apa? Amal baik. Ya. Jadi kita memang sebagai muslim, apalagi sebagai mualaf, tantangannya memang cukup berat. Tetapi yang jelas kita punya Allah Subhanahu wa taala yang insya Allah akan merahmati kita semua ya. Baik, saya sendiri juga seorang mantan mualaf. Saya bersyahadat tahun 2014. Waktu itu saya juga harus berpisah dengan keluarga saya, anak dan istri saya. Alhamdulillah sudah ada gantinya, ya muslimah. Nah, tetapi yang menjadi kebahagiaan saya, ketenangan saya, yang menjadi keyakinan saya, itu kan saya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Keluarga, istri bisa menjadi mantan, ya. Walaupun orang tua tidak bisa jadi mantan, tetapi kan kita yang sekarang sudah dewasa harus bisa menunjukkan kepada orang tua kita akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Kita pahamkan bahwa Islam diturunkan untuk menyempurnakan akhlak manusia. Untuk itu, pada waktu kita menjadi seorang muslim, ya kita tunjukkan senjata kita yang paling kuat kepada orang-orang dan kepada keluarga kita yang belum muslim, cuma akhlak bu. Cuma akhlak. Ibu mau kasih uang, ibu mau kasih harta kepada keluarga kita yang menolak, berapa lama sih? Ya.
tetapi dengan akhlak mudah-mudahan mereka bisa melihat kebenaran di dalam Islam. Ya. Nah, saya ingin berbagi aja. Sekarang kita hanya sharing-sharing aja. Ya. Mungkin ibu-ibu pernah mendengar begini, semua agama itu sama. Kira-kira ada yang setuju? Kira-kira ada yang setuju? Tidak. Nggak ada yang benar ya? Setuju ya? Benar ya? Jadi ada yang bilang gitu ya? Ibu setuju? Kalau orang Islam kan sholat terus. Iya, sholat. Tapi maksudnya semua agama sama itu ibu-ibu setuju nggak? Enggak. Ya, beda. Kalau sama kenapa enggak mereka masuk Islam aja semua gitu ya? Gitu kan gampang sebenarnya. Kalau Islam itu agama yang paling benar atau agama yang benar? Agama yang paling benar. Paling benar. Benar Bu? Udah kenceng ngumpet lagi Bu. Jangan ngumpet Bu. Kalau ibu bilang yang paling benar, berarti ada yang lain yang benar kan Bu? Benar nggak? Ini benar, ini benar, ini benar, ini benar. Islam paling benar, begitu? Jangan Bu, salah. Jadi Islam adalah agama yang benar, bukan yang paling benar. Kalau ibu bilang paling benar, berarti ada yang lain yang benar, cuma Islam paling benar. Tetapi kita sebagai Muslim harus berani ngomong, Islam itu agama yang benar, yang lain salah. Berani ngomong itu Bu? Enggak. Udah nanya kenceng-kenceng ya enggak. Bisa dicoret hak waris. Jangan takut hak warisnya dicoret. Jadi enggak ya. Takutnya diwarisin. Nah itu ya, kadang-kadang kita masih terikat dengan duniawi, akhirnya kita malah menyalahi akidah sendiri Bu. Itu nggak boleh. Kita sebagai orang Islam harus berani bilang bahwa Islamlah yang benar, yang lain salah. Apakah kalau kita bilang yang lain salah itu kita harus membenci mereka? Enggak. Kan masing-masing harus saling menghargai, ya kan? Kita harus bilang kita yang benar karena kita punya hak, hak kita dilindungi. Begitu juga orang dengan agama yang lain, orang agama yang lain juga berhak bilang agama mereka yang benar, sama-sama Bu gitu. Tapi kita jangan bilang Islam yang paling benar. Kita harus berani bilang Islam yang benar, yang lain salah. Ya kalau kita nggak berani bilang yang lain salah, maka bisa Muslim gitu. Ibaratnya gitu ya. Bukan berarti kalau kita bilang agama yang lain salah, kita benci, kita enggak. Kita tetap harus saling menghormati. Setiap warga negara itu dilindungi haknya oleh negara, dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945. Untuk apa? Untuk memeluk dan menjalankan agama dan keyakinannya masing-masing. Tetapi di dalam ranah bermasyarakat, di desa, bahkan kalau kita bicara se-Indonesia, kita tetap harus saling menghormati orang yang beragama lain, begitu. Tapi kalau bilang dia salah, kita harus berani bilang kita yang benar, kamu salah. Tapi bukan berarti kita membenci, kita tetap menghormati. Ya mungkin ranahnya ibu mungkin tidak berani ngomong karena saudaranya mungkin gini ya Bu ya. Tetapi artinya gini, ibu kalau sudah memeluk Islam, ya ibu harus berani bilang bahwa Islam itu benar, yang lain salah. Jangan ada tawar-menawar gitu Bu. Nah, yang diperhitungkan itu adalah akidahnya, bukan mungkin cara bermuamalahnya, bukan cara bermasyarakatnya. Bermasyarakat kita tetap bisa bermuamalah dengan teman-teman kita yang atau saudara kita yang Kristen, tetapi akidahnya kita tidak boleh tawar-menawar. Akidah ya, akidah itu keyakinan ibu. Tapi ibu masih mau berdagang, ibu masih mau berteman, ibu masih mau bersosialita gitu istilahnya, masih boleh dengan batasan-batasan tertentu. Itu Bu ya, kira-kira yang paham ya Bu ya. Jangan takut lagi Bu, Islam itu benar gitu, jangan salah gitu. Tapi jangan ngomong sendiri jalan Bu, kalau ngomong sendiri jalan tetap ketahuan orang ya. Nah, jadi itulah
Artinya kita harus punya akidah yang benar. Akidah yang benar itu apa? Sesuai dengan ajaran Islam. Tiada Tuhan yang layak disembah selain Allah SWT. Kalau nanti ada yang bilang, misalnya contoh, ada orang atau yang misalnya dari agama lain gitu ya, datang ke tempat ibu misalnya atau ketemu ibu di pasar misalnya, terus bawa ayat Quran bu misalnya, dia bacakan ayat Quran atau mungkin dia bacakan arti terjemahannya, terus setelah membacakan ayat Quran dia menafsirkannya itu tidak sesuai dengan yang diajarkan ustaz-ustaz kita. Ada nggak Pak orang-orang seperti itu begitu Pak di sini Pak? Nggak ada? Nggak ada ya? Alhamdulillah di tempat lain masih ada Pak. Tempat lain masih ada begitu ya. Hati-hati, saya berpesan kalau ada orang misalnya berpakaian seperti Pak Agus ini, kan tampang ustaz gitu kan, tapi nanti baca-baca Al-Quran dipelintir-pelintir. Oh ada. Ada yang begitu? Ada. Daerah sini? Di Nunggaku dekat Alun. Ada yang begitu? Di RW Danu nomor hati Garut. Danu ketua yayasan. Ada Pak? Ada. Nah, Dia suka kan dia orang Islam masalahnya. orang Islam. Iya. Oh Murtad. Murtad. Oh, oke. Jadi dia sedikit banyaknya suka baca Al-Quran dulunya. Jadi kan dia dakwah di Kristen. Oke. Nah, yang begitu yang harus diwaspadai Pak. Iya. Jangan diterima di rumah kalau ada orang, apalagi kalau sudah kenal orang itu, diwaspadai, diberitahukan kepada jemaahnya bahwa jangan menerima orang bernama ini. Apalagi kita sudah tahu dia sudah murtad, gitu kan. Kalau orang-orang yang tidak kenal orang seperti itu, nanti giliran ketemu Pak di jalan, atau di rumah, atau di warung misalnya. Justru yang mereka cari itu adalah muslim-muslim yang taat Pak. Ya, kalau azan, langsung siap-siap sholat. Yang istilahnya yang menjalankan Islamnya itu yang dikejar sama orang seperti itu. Kalau orang yang malas sholat, apalagi yang misalnya kelihatan tidak menjalankan Islamnya atau Islamnya diragukan, mereka nggak akan deketin Pak. Lah ngapain orang di Islamnya begitu, entah masuk itu sama aja gitu. Tapi yang mereka cari adalah orang-orang Islam yang taat, yang menjalankan agamanya, supaya apa? Supaya bisa menjadi seperti dia. Nanti mencari orang lain yang lain gitu. Jadi istilahnya kayak MLM gitu lah Bu. Ya, satu punya anggota 2 orang, masing-masing punya anggota 2 orang lagi, yang ini 2 orang lagi. Satu jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8, 8 jadi 6 dan seterusnya. Itu begitu masih ada Pak. Saya belum lama juga berbincang-bincang dengan salah seorang mantan misionaris, caranya seperti itu. Dan memang mereka sudah belajar bagaimana caranya supaya mudah diterima oleh masyarakat. Nah, kalau Pak Agus sekarang sudah tahu orang-orang seperti itu, ya diperingatkan masyarakat tidak menerima orang seperti itu. Ya. Nah, kira-kira apa saja sih yang dipelintir-pelintir sama orang seperti yang tadi itu? Ada yang tahu Pak? Bapak pernah tahu? Ya. Jadi antaranya kalau ya saya dengar langsung sih enggak ya, karena nggak berani mungkin kalau depan saya. Tapi banyak yang bilang bahwa tentang Nabi Isa, terutama dia yang menunjukkan Nabi Isa, bahwa Nabi Isa itu sebetulnya adalah Roh Kudus yang menjelma gitu. Satu itu. Kedua tentang ayat suci Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, itu sebetulnya tidak ada kan gitu. Yang terakhirnya yaitu ya di Injil itu. Gitu. Jadi ya seperti itulah untuk membodoh-bodohi warga Muslim. Dan dia juga sebetulnya seperti kita ngimu janggut, sebetulnya dia juga panjang malah dia. Oh gitu. Ya, sidangnya jabatan kan tadi nah. Jabatan kan atas kamar itu jabatan. Nah, jadi dulu dia sambil mancing, gitu suka mancing ya di danau, dia suka ngomong kayak begitu. Bahkan ada binaan kita datangnya. Dari Quran. Jadi dulu ada binaan kita yang namanya kuliah. Dia karena terbelit utang sempat dan kamu sempat tidak temui, saya bayarin menurut kuliah, cuma saya ini tidak direkam. Kalau situ balik mau dibayarin tapi dengan catatan harus balik ke asal gitu. Memang
cara-cara seperti itu yang mereka lakukan supaya menarik orang mau masuk Kristen. Contoh bayar utang, belum lagi nanti ada orang yang sakit bisa dibayarin biaya operasinya. Nanti ada juga yang diberikan pekerjaan, ya kan? Ada yang diberikan uang. Jadi seolah-olah orang itu dibikin menjadi berhutang budi gitu lah. Ya, kalau orang sudah berhutang budi diajak masuk gereja, kan nolaknya susah, kan gitu. Itu sudah biasa, itu memang cara-cara seperti itu ya. Jadi banyak ya seperti itu. Banyak ya. Banyak. Tantangan buat Pak Agus berarti ya. Baik, nah sekarang saya di sini, saya juga nggak bisa lama-lama, tapi saya kepengen bagi-bagi nih, ya ayat-ayat Quran yang biasanya sering dipelintir-pelintir, ya sama orang-orang Kristen untuk melemahkan iman orang Islam. Buat ibu-ibu nih, apalagi yang sudah punya anak, yang sudah remaja, itu yang harus hati-hati. Ya, tadi kalau Pak Agus bilang bahwa Isa itu adalah Roh Kudus yang menjadi manusia, ya, itu dia mengambil dari Quran surat Maryam ayat ke-17. Saya bacakan terjemahannya ya. Lalu dia memasang tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami Jibril kepadanya, maka dia menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Betul? Nah, ini kita harus belajar begini. Kalau kita membaca ayat Quran, terus kita sudah baca ayat terjemahannya, terus kita nggak paham artinya, bagaimana selanjutnya? Tanya ke siapa? Ke Ustaz. Itu yang paling gampang ya. Tapi kalau kita nggak nemu Ustaz atau belum ketemu Ustaz misalnya, hah? Apa? Jangan. Nah itu nggak boleh. Ya itu ya nggak boleh. Jadi kalau kita ada Ustaz, kita tanya ke Ustaz. Tapi kalau kita belum ketemu Ustaz, apa yang kita lakukan? Buka tafsir. Tafsirnya di mana? Tafsir bisa ada buku berseri-seri. Tapi kalau kita nggak punya, sekarang ada aplikasi namanya yang saya tahu yang gampang ya, Quran Kemenak. Nah di Quran Kemenak ada ayat Quran, ada tafsir. Biasanya hanya dengan membaca tafsir jawabannya sudah ada di situ. Biasanya, insya Allah ya. Kalau tidak ada, baru berikutnya apa dari Quran. Setelah tafsir nggak ada, bagaimana? Larinya ke hadis yang sahih. Tetapi kita baca hadis juga belum tentu kita paham kan? Tanya gurunya, bagaimana? Misalnya nggak ada juga jawabannya, baru kita lari kemana? Ijtimah ulama. Biasanya sudah pasti sudah ada jawabannya. Kalau sampai nggak ada jawabannya juga, kita bisa lari ke hukum qiyas. Tetapi biasanya yang sudah yang saya lakukan, baru sampai tafsir itu sudah ada jawabannya. Itu yang kebanyakan ya. Kalau kita membaca ayat seperti ini, kan ada tulisannya. Lalu dia menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Siapa yang menjadi manusia sempurna di ayat ini? Isa, Tuhan. Bukan. Yang dimaksud di sini apa? Lalu dia memasang tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami ini artinya nih Allah Subhanahu Wa Taala ya mengutus malaikatnya siapa? Malaikat Jibril alaihissalam. Di sini memang ada kata-katanya apa? Kami mengutus roh kami. Kan ada keterangannya Jibril alaihissalam, ya kan? Maka dia ini siapa? Malaikat Jibril itu menampakkan diri di hadapannya, di hadapan siapa? Di hadapan Siti Maryam dalam bentuk manusia yang sempurna. Jadi kalau ada orang bilang Isa itu Roh Kudus yang menjadi manusia yang sempurna karena berdasarkan ayat ini, itu salah. Ya, tinggal dibacakan aja tafsirnya. Nanti udah ada jawabannya. Oke, ini baru satu ayatnya. Kita bagi lagi ya. Di ayat ke-28. Di sini ada ayat yang terjemahnya kira-kira begini. Wahai saudara perempuan Harun, ada dalam kurung Maryam. Ayahmu bukan seorang yang buruk perangai dan ibumu bukan seorang perempuan berzina. Betul kan? Perkataan ini adalah kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya, perkataan ini adalah perkataan dari kaum Yahudi yang menuduh Maryam, ibunya Isa Al-Masih, dikatakan apa? Dituduh berzina. Kenapa? Karena Maryam
mengandung dan melahirkan Nabi Isa alaihissalam tanpa seorang suami, gitu kan? Di sini disebutkan bahwa Maryam saudara perempuan Harun. Siapa nih Harun ini? Hah? Ada yang tahu? Siapa? Nabi Harun. Nabi Harun abangnya Nabi Musa alaihissalam kan ya? Tapi jaraknya Nabi Harun ini dengan Maryam ini jaraknya 1300 tahun. Kenapa Maryam ibundanya Nabi Isa alaihissalam disebut saudara perempuan Harun? Salah kan Quran ini? Kok Maryam dengan Nabi Harun jaraknya 1300, tapi Maryam disebut saudara perempuan Harun? Gimana jawabnya? Bingung nggak Pak? Salah nih Quran nih. Maryam sama Harun bedanya 1300 tahun. Kok bisa disebut saudara perempuan Harun? Kalau Maryam, Harun abangnya Nabi Musa alaihissalam, nah Harun juga Nabi ya alaihissalam. Mereka juga punya saudara perempuan. Siapa namanya? Miriam, bukan Maryam. Ya. Jadi orang tuanya Miriam, Nabi Harun alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam adalah Amran. Sedangkan ibunya ibunya Maryam, ibu daripada Nabi Isa, nama ayahnya siapa? Imron. Beda ya, Imron, Amran punya anak Miriam, Nabi Harun alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam. Imron punya anak Siti Maryam, ibunda daripada Nabi Isa Masih. Bedanya 1300 tahun. Tapi kenapa Maryam disebut saudara perempuan Harun? Jawabnya gimana? Baca tafsir. Di tafsir ada jawabannya. Diriwayatkan ada seorang sahabat Nabi bernama Mughirah diutus ke Najran di negeri Yaman. Di negeri tersebut beliau ditanya sama orang-orang Nasrani di sana, bagaimana ceritanya kok Quran kamu bisa berbicara Maryam saudara perempuan Harun, padahal mereka berjarak jauh sekali. Sahabat Nabi tidak sempat menjawab. Kemudian beliau kembali ke Madinah, bertanya kepada Rasul. Apa jawab Rasul? Kenapa kamu tidak katakan kepada mereka bahwa kaum mereka suka menyebut orang itu dengan menyebut leluhur mereka? Kalau leluhur artinya berarti Maryam keturunan daripada Nabi Harun. Ya, paham itu ya? Ibu-ibu yang mungkin dulu biasa buka Bible, ya, masih ingat mungkin ada yang masih ingat? Yesus juga disebut anak siapa? Anak Daud. Ya, benar. Daud sama Yesus jaraknya berapa tahun? 1000 tahun. 1000 tahun. Tapi Yesus disebut anak Daud. Kenapa? Apakah Yesus anak kandung Daud? Kan bukan. Tapi Yesus disebut anak Daud. Artinya apa? Yesus adalah keturunan dari Daud. Gitu ya? Jadi kalau Yesus disebut anak Daud artinya adalah Yesus keturunan Daud. Begitu juga dengan Maryam disebut saudara perempuan Harun, itu adalah anak Maryam keturunan daripada Nabi Harun alaihissalam. Kira-kira begitu jawabannya. Nanti kalau ibu-ibu misalnya kedatangan tamu yang nggak diundang, yang baca-baca Quran seperti ini, ibu kira-kira sudah tahu jawabannya. Tetapi kalau misalnya ibu-ibu nggak tahu jawabannya, ibu bilang aja, saya tidak tahu jawabannya. Saya nanti akan tanya kepada orang yang tahu. Nanti setelah saya tahu baru saya kasih tahu. Gitu. Jangan mau didesak karena ini dia mau membuktikan ini salah. Terus dia mendesak ibu untuk menerima bahwa ini salah. Hati-hati bu. Ini Al-Quranul Karim. Tidak ada yang salah dalam sini. Yang salah adalah kita yang belum memahami. Ya bu ya. Tetapi orang Islam tidak haram kalau bilang saya tidak tahu. Betul? Kita tidak diarahkan untuk bilang tidak tahu. Kita boleh berbicara saya tidak tahu, saya nanti akan cari tahu kepada orang yang lagi tahu. Begitu yang harus kita lakukan ya Bu ya. Jangan mendengarkan dia apa yang dia ngomong, nanti dia berusaha meyakinkan ibu bahwa ini salah gitu. Begitu kita mengiyakan bahwa Quran ini salah, sudah kafir kita hukumnya. Hati-hati Bu ya. Nah, itu pesan dari saya begitu. Dan itu tadi baru 2 contoh dari sekian banyak ayat-ayat yang sering dipakai dari Quran untuk menggoyangkan iman muslim. Dan banyak yang berhasil. Banyak orang Islam murtad gara-gara
diberikan ayat Al-Quran, tapi yang dipelintir-pelintir ayatnya, artinya. Makanya kita harus banyak-banyak ngaji. Jadi kalau diundang ngaji sama Pak Agus ya harus datang ya Pak ya. Ajak temennya juga, ajak saudaranya juga untuk mendengarkan kajian di sini. Tujuannya adalah supaya apa? Supaya ibu-ibu yang di sini akidahnya terbentengi, ya, dilindungi. Supaya apa? Supaya tidak mudah murtad. Kira-kira gitu ya Bu ya, paham ya? Mungkin nanti kalau mau dipelajari masing-masing ayat lagi yang banyak, masih banyak yang bisa dibahas. Tetapi yang jelas di dalam Quran, untuk orang-orang yang sudah mengenal Quran, sudah mempelajari Quran, dan sudah membuktikan ayat-ayat dalam Quran, itu sudah tidak ada keraguan di dalam Quran bahwa Quran itu adalah benar-benar mukjizat yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang mana ditujukan kepada semua umat manusia. Itu kira-kira pesan sedikit ya dari saya. Mohon maaf belum bisa panjang-panjang, nanti mungkin bisa diatur kembali waktu yang lain. Insya Allah bermanfaat ya. Kira-kira kalau ada yang mau bertanya, silakan. Ya, bertanya silakan. Ada yang mau bertanya? Bu Yani, siapa yang mau bertanya, Dedek? Topik apa aja boleh. Di dalam hal kemualafan. Asal jangan tanya ini yang pakai peci udah punya istri atau belum. Belum. Ini juga mau Pak. Oh gitu? Oh. Belum lama. Nah. Ayo Dek, kalau mau ditanya boleh. Apa-apa. Itu ibu yang empat tuh itu ibu. Banyak ya, silakan. Silakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih saya sudah dipertemukan dengan orang-orang yang hebat. Saya mau bertanya, Bapak kan masuk 2014, terus Bapak kan dulu Kristen. Nah, apakah Bapak dulu merasa bahwa Kristen itu yang terbaik, maksudnya agama benar? Terus apa yang membuat Bapak dulu sampai mau masuk Islam? Ya. Jadi mohon pengen ceritanya aja buat Ya. nanti saya juga bakal cerita ke orang gitu kan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau waktu saya masih Kristen, saya memandang Islam juga agama yang benar. Saya memandang agama Kristen juga benar. Kenapa? Karena saya melihat, saya tahu, dan saya kan sudah biasa baca Bible ya. Di dalam Bible juga diceritakan ada Abraham punya anak Ismail dari istrinya Hagar, Abraham juga punya anak Ishak dari istrinya Sarah, betul ya? Jadi saya memandangnya atau memahaminya itu seperti ini. Oh, saya ini Kristen, saya ini keturunan dari Ishak, gitu. Karena saya menjalankan dari yang bangsa Israel, terus kemudian sampai ke Kristen pada zaman saya, gitu kan. Jadi kalau Islam itu diturunkan dari Ismail. Saya dulu belum mikir kalau Ismail itu nabi. Saya di Kristen tidak ada sebutan Ismail itu nabi. Jadi saya berpikirnya waktu itu adalah begini, Islam dan Kristen itu hanya dua bersaudara, lain ibu, lain emak ya, satu bapak gitu. Menganggapnya gitu Bu saya Bu. Jadi saya menganggapnya Kristen benar, Islam juga benar, cuma cara beribadahnya aja berbeda. Pandangan saya waktu itu begitu. Tetapi pada waktu saya sudah menjadi seorang Muslim, itu berubah total, berubah 180 derajat, bukan 360 derajat ya. Kalau 360 derajat kan balik lagi gitu kan. Ini cuma segini nih, cuma separuh nih. Ini artinya berubah total, bahwa klaim ya atau pernyataan gitu ya yang dibuat di dalam Quran itu yang membuat saya boleh dikatakan tersentak gitu. Tersentaknya begini. Pada waktu saya mempelajari ulang Bible saya menemukan banyak kesalahan di dalam Bible saya. Kesalahannya apa saja? Ada kesalahan sains, ilmu pengetahuan, ada kesalahan kontradiksi, ada kesalahan penerjemahan, ada kesalahan ayatnya tidak otentik, ada kesalahan ayat-ayat yang plagiarisme. Plagiarisme tahu nggak? Nyontek tapi 100% gitu. Identik lah, identik dari dua kitab yang berbeda. Ibu pernah baca Bible? Oh belum, mungkin nggak tahu, mungkin ibu yang lain yang tahu ya. Di
di dalam Bible itu kan ada kitab-kitab, kalau di Quran kita sebut surah, ya. Quran ada 114 surah, kalau di Bible itu yang Protestan ada 66 surah atau 66 kitab gitu lah. Katolik 73 kitab, Ortodoks 78 kitab, Ethiopia 81 kitab. Nah, yang saya temukan di dalam Bible waktu itu sudah terbukti salah. Saya bisa membuktikan sendiri setelah saya mempelajari gitu ya. Tetapi kalau ibu bertanya tadi titiknya di mana sampai saya mau menerima Islam, ya, nah ini penting. Karena sebelum saya menerima Islam dan memeluk Islam, kan saya juga harus pelajari dulu agama yang lain. Betul dong. Kalau saya nggak pelajari yang lain, berarti saya subjektif terhadap Islam. Pada waktu saya memperhatikan agama-agama di Indonesia, ya, Kristen, saya baru tahu, ya istilahnya saya baru tahu begini. Kristen itu diambil dari kata Kristus. Kristus adalah gelar daripada Yesus. Betul Bu? Tuh. Kalau kita lihat Hindu adalah nama tempat di mana agama itu berasal, di India, ya kan? Kalau agama Yahudi berasal dari nama anak keempat daripada Nabi Yakub alaihissalam, namanya Yehuda. Dari Yehuda menjadi Yudea, menjadi Yahudi. Kemudian kalau Buddha itu apa? Buddha itu gelar daripada Siddhartha Gautama, ya. Siddhartha Gautama setelah dia mendapat pencerahan baru dia mendapatkan gelar Buddha. Ada lagi agama apa? Konghucu. Konghucu itu apa? Konghucu itu nama daripada Nabi, agama Konghucu. Gitu. Nah, kalau Islam gimana Islam? Nama siapa tuh Islam? Saya pelajarin dong. Islam itu apa? Ternyata Islam itu artinya apa Bu? Damai, selamat, patuh, taat, tunduk, dan yang paling penting apa? Berserah diri Bu. Nah, ini kok ada agama, nama orang, gelar orang, nama tempat, nama nabi. Kok Islam bukan nama nabi, bukan nama tempat, bukan nama orang, tapi kok artinya kok kita disuruh berserah diri kepada yang menciptakan kita gitu. Nah, jadi kan, kalau ini agama ada nama orang, nama tempat, dan nama gelar orang, kok besar kemungkinan ini agama buatan manusia gitu. Ya kan? Tetapi pada saat saya mendengar tentang dan mempelajari tentang Islam, ini bukan nama orang, bukan nama tempat, bukan gelar orang. Jangan-jangan ini agama yang diturunkan yang menciptakan manusia nih. Baru saya pelajari gitu. Terus sebelum saya pelajari lebih jauh, di setiap agama kan saya juga melihat ada sistem apa sih di situ gitu ya. Kalau di Kristen kan kita sudah tahu ya, saya kan sudah mempelajari Kristennya. Tapi kalau di agama Hindu, di Hindu kan ada yang namanya kasta. Ya, orang dibeda-bedakan dari kastanya. Ada 4 kasta, dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Orang yang punya kasta paling rendah, kalau dia berjalan di depan orang yang kastanya lebih tinggi dari dia, bayangannya menutupi makanan yang di depan orang yang kastanya lebih tinggi. Makanan itu nggak boleh dimakan Bu, harus buang. Sampai begitunya gitu. Ya. Kalau yang Yahudi bagaimana? Yahudi juga merasa mereka bangsa pilihan. Mereka bangsa pilihan, dia dipilih oleh Tuhan. Bangsa yang lain dianggap lebih rendah daripada mereka. Berarti ada apa? Diskriminasi dong. Ada kasta, ada diskriminasi. Yang lain juga begitu. Ada juga yang hanya mengedepankan filosofi, tapi tidak menonjolkan karakteristik daripada siapa Tuhan kita. Sama lah seperti halnya kita agama Shinto di Jepang ya, kurang lebih begitu. Tetapi pada waktu saya melihat Islamnya, pertama kali kan yang harus saya lihat kan kitab sucinya, ya kan? Pasti kitab suci dong. Pada saat saya bisa membuktikan Kristen salah juga dari kitab sucinya. Pada saat saya mau membuktikan Islam benar atau salah juga harus sama dari kitab sucinya. Ternyata di dalam Quran klaimnya tuh atau pernyataannya tuh pernyataan yang boleh dikatakan sombong gitu. Sombongnya gimana? Ini kitab nggak ada salahnya. Ini kitab nggak ada keraguannya. Kalau Bapak baca buku orang, biasanya kan tiada gading yang terletak gitu ya. Berarti kan pasti ada kesalahan. Kalau manusia yang menulis, begitu juga dengan kitabnya orang Kristen sudah saya buktikan karena itu adalah karangan manusia, ada salahnya. Tetapi ketika kita baca Quran apa? Zalikal kitabul lahi mahfuz. Betul? Sombong nggak Bu? Sombong. Tapi yang boleh sombong kan memang Allah SWT. Ya dia menciptakan kita, boleh dong dia sombong dong ya.
dalam Quran juga kita bisa menemukan ayat yang seperti apa. Jikalau kitab ini tidak berasal dari Allah Subhanahu wa taala, tentunya akan banyak apa Bu? Kontradiksi atau pertentangan. Betul? An-Nisa ayat 82. Artinya yang menurunkan atau yang mengarang Quran ini berani menyatakan, berani menantang bahwa kitabnya itu tidak ada yang pertentangan, tidak ada yang salah, dan tidak ada keraguan. Buat orang seperti saya yang baru baca Quran, buset sombong amat yang nulis gitu, tiga. Tapi ternyata setelah kita pelajari di dalamnya lagi, banyak ayat-ayat di dalam Quran yang ternyata mungkin pada waktu diturunkan bangsa Arab Quraisy pada saat itu mungkin nggak tahu artinya apa, tapi terbuktinya baru zaman sekarang Bu. Banyak, ya kan? Nah, itu yang akhirnya membuat saya mengakui bahwa ayat ini yang mengarang pasti bukan manusia, yang mengarang pasti yang menciptakan manusia. Karena di dalam Quran juga kita bisa mengetahui dulu kita terbuat dari apa, tercipta dari apa, prosesnya seperti apa, menjadi apa. Terus kita tuh cuma diingetin terus di dalam Quran. Mikir, pakai otak. Kalau nggak mikir, apa lu nggak merenung, apa lu nggak mengingat, gitu. Bahasanya kan kalau begitu. Walaya tafakkaru. Seperti kita diperintahkan untuk mikir. Ingat nih, Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan ini. Kita harus mentadaburi, kita harus merenung kebesaran dan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah yang akhirnya membuat saya menerima bahwa Islam dengan Quran, dengan kitab suci yang boleh dikatakan dijamin, ya, bahkan Allah sendiri yang mengatakan, kami yang menurunkan, kami pula yang menjaganya. Kitab yang lain juga anggaplah semua Bible, dan soft copy-nya program semua dimusnahkan di dunia. Bakal ada lagi nggak? Ada kan yang bikin manusia. Iya, tapi kalau mushafnya atau program komputernya atau program HP-nya semua di seluruh bumi dimusnahkan, kira-kira bakal ada lagi nggak? Gimana dengan Quran? Tuh, jadi Quran dijaga dengan penghafal Quran, dengan habis Quran gitu. Ya, jadi kalau Bible nggak mungkin ada yang hafal Bu. Jangan kan satu kitab, satu halaman pun nggak ada yang hafal. Tapi Quran anak kecil bisa hafal, bahkan anak kebutuhan khusus pun bisa hafal. Kenapa? Karena Quran yang menurunkan, yang menciptakan manusia. Insya Allah gitu ya. Terima kasih. Yang lain silakan. Ya. Sendiri, jangan mencari sendiri, bukan karena ajakan orang. Gimana Bu? Ya Bapak masuk Islam karena belajar sendiri, mencari sendiri, bukan karena ajakan orang. Iya. Insya Allah. Yang lain? Saya lagi. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya? Kemudian yang lain? Ada lagi yang mau ditambahkan barangkali? Dari siapa? Pak Erik? Motivasi? Mungkin mau mohon doanya buat itu. Oh iya. Silakan kalau mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kalau saya mah getihnya getih di diri. Getih Cilanjang ini dulu gereja saya Jemaat Kertajaya di Advent. Dari Advent ini bisa pindah ke Palalangon. Palalangon habis lagi jemaatnya pindah lagi ke sini. Nenek saya ketua majelis gereja, dan ketika saya masuk Islam heboh, rawa selang. Batik. Selang. Dulu nenek Apong, terus Aki Usman, Bu Jetisa, Pak Krisna pasti pada tahu. Orang Rawa Selang pasti tahu. Saya di Pasir Nangka dulu, di ujung. Pasir Nangka ujung ke PDI. Enggak, ini Pasir Nangka itu bukan. Oh. Pasir Nangka belakang Gereja Kerasulan. Iya. Masuk ke dalam. Paling ujung itu nenek Apong. Udah nggak ada, dan alhamdulillah karena seiring jalannya waktu Allah tentukan saya bisa masuk ke dalam agama Islam. Dan alhamdulillah ketemu orang-orang yang luar biasa, semakin bertambah ilmu Islamnya. Dan tadi mohon doanya juga nih
dari insyaallah dari orang-orang solehah, ya bukan soleh masa satu laki-laki dari ibu solehah. Tadi sebelum kesini sebenarnya mau mensyahadatkan mama saya, cuma karena mungkin ada faktor terhalang sesuatu, jadi belum. Insyaallah dengan akhlak ini untuk kita semua juga orang tua yang masih ada, untuk akhlak kepada orang tua itu harus ditunjukkan, karena Rasulullah sudah ajarkan seperti itu. Ibumu baru bapakmu, baik bagi perempuan maupun laki-laki yang berjihad di jalan Allah. Insyaallah mungkin itu saja, Ustaz. Semoga bisa bertambah lagi mualafnya. Amin. Karena Ustaz Agus ini sering konfirmasi ke saya melalui WA bagaimana kegiatannya, terus apa saya yang dibagikan. Insyaallah Geraha Mualaf Jakarta dapat berkontribusi, dapat bekerjasama, kita saling membangun untuk ukhuwah Islamnya. Insyaallah doakan saja semoga GMJ ini sukses baik dunia maupun akhirat. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lainnya barangkali masih ada yang mau nambahin atau yang masih itu single? Bisi menangkan diri. Cukup? Oh, ibu-ibu mungkin yang mau tanya. Yang mau tanya lagi? Nanti jangannya kalau udah pulang nanya ke saya nggak tahu nantinya. Ya. Gitu. Baik, kalau tidak Tambahan sedikit aja, tambahan sedikit. Ya, jadi alhamdulillah kan kita sekarang sudah berkenalan gitu ya, antara Mualaf Center Ciranjang atau Cianjur? Ciranjang Mualaf. Islamic Center ini tempatnya berarti? Iya. Yayasannya Mualaf Center Ciranjang. Yayasannya komunitas peduli mualaf. Komunitas peduli mualaf. Ya, alhamdulillah kita sekarang sudah bisa bersilaturahmi dengan Geraha Mualaf Jakarta ya. Insya Allah mungkin sewaktu-waktu nanti kita bisa datang lagi di sini. Kita yang tidak. Boleh juga nanti. Nah, kita ini kan juga berdakwah melalui YouTube, Pak. Melalui media sosial lah. Ya. Yang kita dakwahkan ini kan mungkin kita berharap bisa menjangkau cakupan yang lebih luas. Mungkin bisa seluruh Indonesia, bahkan orang-orang yang menonton di channel saya juga ada yang dari Italia, ada dari Amerika, ada dari Arab Saudi, Taiwan dan segala macam. Jadi kita berharap dakwah kita ini bisa diterima banyak orang, tapi dengan tujuan apa? Untuk membentengi akidah kita, membentengi akidah umat Islam dari upaya-upaya pemurtadan. Siapa tahu, insya Allah juga nanti kita bisa datang lagi, kita mungkin bisa ngobrol dengan ibu-ibu yang mualaf di sini, kita mendengarkan ceritanya, supaya apa? Cerita itu insya Allah bisa menjadi jalan hidayah buat yang lain, yang belum muslim gitu ya. Saya selalu kalau nyebut orang yang di luar Islam itu sebagai sebutan belum muslim. Jangan sebut mereka non muslim. Kita menyebut mereka yang belum muslim, artinya apa? Kan bisa aja mereka masuk Islam. Jadi kita mendoakan mereka menjadi muslim gitu, ya insya Allah. Nah, jadi di dalam media sosial itu memang pengaruhnya cukup besar. Orang mendengar cerita gini. Jadi kalau orang muslim, orang yang sudah muslim dari istilahnya dari kecil memang sudah dalam keluarga Islam. Ketika mereka mendengar orang yang di luar Islam masuk Islam, itu buat mereka tuh gimana ya? Mengherankan gitu buat mereka. Mereka tuh bisa kok bisa ya orang di luar Islam, apalagi yang ras yang berbeda, misalnya seperti saya nih, atau ada teman-teman saya yang Tionghoa misalnya, bisa masuk Islam. Buat orang-orang Islam yang istilahnya dibesarkan di keluarga Islam, kadang-kadang juga buat mereka sangat menarik gitu ceritanya. Kok bisa gitu orang dengan ras-ras tertentu bisa masuk Islam? Belum lagi nanti orang-orang di Eropa, di Amerika, gelombang masuk Islam sekarang begitu besar. Ya? Palestina juga begitu, dengan keteguhan umat Islam di sana yang dibombardir seperti sudah seperti dianggap genosida ya, kan gitu kan, bisa disebut begitu kan. Tetapi dengan ketegaran mereka, dengan kesabaran mereka, malah menjadi jalan hidayah orang yang belum muslim menjadi muslim. Banyak yang begitu kan. Dulu BTC 2001 1 bulan setelah BTC puluhan ribu orang muslim. Masya Allah kan. Nah, siapa tahu nanti kita bisa datang lagi ngobrol waktu yang lebih santai.
mohon maaf kalau hari ini tadi kita mungkin datangnya juga udah sorean ya. Nanti bisa diatur waktu kembali, kita cerita-cerita, kita bisa pakai untuk berdakwah, gitu ya. Insya Allah saya kembalikan pada Ustaz Agus. Pak boleh tambahin Pak? Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih sudah menyambut kami dari Jakarta. Mudah-mudahan ini membawa barokah dan manfaat untuk kita semua. Saya mau menambahkan aja dari Kododi sudah banyak gitu ya, dari Kang Erik juga. Ini saya merasakan karena saya sudah sering berinteraksi dengan mualaf-mualaf ya. Pastikan yang paling berat itu adalah diterima di keluarga atau lingkungan sekitar gitu ya. Apalagi nih mungkin teteh ini masih baru gitu kan. Kalau Kododi kan keluarganya masih terima gitu kan karena perbedaan karena berpikir terbuka gitu ya. Tapi yang dirasakan sama Kang Erik sama Teh Yuli itu sangat-sangat luar biasa berat gitu. Sampai sekarang mungkin yang Kang Erik ya sekarang gitu masih katanya mulutnya tuh agak sangat sakit gitu ya gitu. Nah ini mudah-mudahan saya sih cuma kasih ini aja, pegangan orang Islam itu sebenarnya untuk konsep ketuhanan itu ada di surat Al-Ikhlas atau Qul huwallahu ahad gitu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi waktu itu Nabi ditanya sama orang kafir gitu ya, Tuhan di Islam itu seperti apa sih gitu. Nah turunlah ayat ini, Qul huwallahu ahad, katakanlah Muhammad, Allah itu satu, Allahus samad, Allah itu tidak, Allah itu penerima tempat tergantung dan self sufficient bahasa Inggrisnya gitu ya Pak ya. Jadi tempat meminta juga, lam yalid wa lam yulad. Nah ini tidak beranak dan tidak diberanakan. Nah ini yang terakhir, walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada bandingannya gitu ya. Nah ini konsep yang paling mengena nih ibu-ibu. Jadi kalau tidak ada bandingannya itu maksudnya gini, kalau kita membandingkan, kalau kita berusaha untuk memikirkan Tuhan itu seperti apa, nah Allah itu tidak seperti yang kita bayangkan gitu. Jadi di luar imajinasi kita gitu. Nah makanya kita tuh tidak menyembah manusia, kita tidak menyembah binatang, kita tidak menyembah tumbuhan, bulan, bintang, planet, batu, segala macam, karena itu adalah ciptaan. Nah kita jadi bedakan antara ciptaan dan pencipta. Jadi kita harus cuma menyembah pencipta. Seperti yang Kodoni bilang, Muslim adalah orang yang berserah diri kepada Sang Pencipta. Itu aja. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menguatkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi barangkali dari yang lainnya? Kalau tidak ada, baik, terima kasih ya. Banyak sekali ilmu-ilmu yang kita dapat pada hari ini, walaupun secara singkat. Tadi kita juga dibahas sama Kododi bahwa tadi agama ini karena mengambil dari gelarnya gitu ya. Yang tadi yang saya agak sedikit garis bawahi, Konghucu itu dari nabinya ya, nama nabinya, bukan dari kue ya, bukan dari Kongguan. Itu dari nabinya. Jadi tadi buin tina kue dari bagus lain, buin tina bina lain Kongguan. Jadi kita dapat ilmu ya hari ini, alhamdulillah. Dan tadi yang seperti kalau dibilang, mudah-mudahan ini bukan pertemuan yang terakhir, dan saya harap kami selaku pengurus Islamic Center Komunitas Berdiri Mualaf untuk nanti ada kelanjutannya. Tentunya untuk menguatkan akidah para mualaf, khususnya juga warga Muslim lainnya, karena dengan adanya pembinaan yang didatangkan dari luar, terutama mereka ini merasa ternyata banyak saudara di luar juga. Seperti yang terjadi pada tahun 2005. Tahun 2005 itu yang saya catat, yang asalnya kurang dari 50, yang saya catat
masyarakat dari 4 desa Mualaf. Di tahun 2005 itu ada salah satu agnia ya, tokoh masyarakat yang membantu ketika itu ada satu tragedi yang tadi saya bilang bahwa itu di tahun 2005 sampai 2010 tidak kurang dari 100 mualaf yang masuk. Karena mereka ternyata saudara kita juga peduli dengan kita. Waktu itu ada kejadian yang kami saya sudah direkam ya. Nah, itu terjadinya di Pasir Guntur di tempat Kang Erik. Nah, mudah-mudahan dengan banyaknya rekan-rekan kita, saudara-saudara kita baik itu dari Jakarta dari mana saja saling untuk menguatkan kita, karena di sini tidak sedikit yang sudah masuk musim keluar lagi, balik lagi. Bahkan di bulan kemarin yang saya catat sudah lebih dari 3 ya bulan kemarin. Jadi itu faktor ekonomi dan lain-lain yang mereka tentunya secara misionaris disitulah bergerak. Nah, saya harap seperti tadi saya bilang kepada rekan-rekan GMJ bahwa pembinaan di sini kami tidak mengedepankan khilafiyah atau perbedaan yang memang ada di Islam. Misalkan saya versi, saya itu tidak di sini dengan tujuan menguatkan akidahnya. Ya, kalau kita mengedepankan itu maka bingung gitu ya, di sini jadi bingung gitu kan. Karena di sini ada Persis, ada NU, ada Muhammadiyah, ada SI, ada. Makanya pembina-pembina yang masuk di sini dan bilang jangan dulu bahas masalah itu, kuatkan akidahnya, tauhidnya kuatkan. Gitu. Jadi kalau ada yang masuk seperti itu mengutamakan itu maka saya tolak. Karena nanti ya seperti Trida bilang ada seorang mualaf yang 15 tahun nggak pernah sholat subuh. Itu datang langsung ke sini, Pak, saya nggak pernah sholat subuh. Kenapa? Karena saya nggak bisa kunut. Itu kan, masya Allah. Karena memang ketidaktahuan mereka kan gitu. Mungkin ini salah-salah juga. Nah, mudah-mudahan nanti dengan banyaknya ilmu yang nanti disampaikan pada ibu-ibu, sudah tadi yang dipesankan oleh Dodi, ajak saudara-saudara muslim kita untuk ikut pengajian, karena dari 220 sekian yang saya catat yang ikut pembinaan saat ini didominasi oleh para akhwat hanya 50 orang, berarti kurang dari 30%. Yang ikut pembinaan itu dari para mualaf kurang dari 30%. Yang lainnya nggak tahu kemana, gitu ya. Berarti ini mak garis keras Pak ya? Garis keras dan garis apa ya? Garis lurus. Garis lurus, Pak. Garis lurus kan. Mama radikal. Mama yang alhamdulillah sampai saat ini begitu semangat ya, tidak ada hujan, tidak ada angin, selalu ikut pembinaan walaupun pukul truk kita sampai kajian. Mudah-mudahan nanti dengan seringnya rekan kita dari GMJ ya mungkin nanti adakan kajian bulanan. GMJ boleh nanti kita adakan di masjid dan kita dengan mengundang seluruh binaan tentunya ya. Dan alhamdulillah sekali lagi Muhammadiyah Nasional sudah bisa hadir ke sini, dan mohon maaf atas sambutan dan jamuannya tidak hanya air saja, karena Rasul bersabda sebaik-baiknya sedekah adalah air putih saja. Karena saya melihat yang lainnya belum ada. Juga pernah dipesankan oleh guru saya, mohon maaf pada GMJ, bahwa ketika ada musafir yang datang berkunjung maka mintalah doanya, karena doa seorang musafir akan cepat dijawab. Untuk itu, untuk penutup kami serahkan kepada dari GMJ untuk menutup acara ini dengan doanya dan doa kami. Biasanya doa tutup. Ya boleh. Doa. Yo. Nggak boleh gitu, Ustaz. Nggak boleh gitu. Soalnya kita Ini yang biasa doa. Doa sendiri. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهما كما ربيانا صغارا رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهما كما ربيانا صغارا رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة
Ya Allah pemilik langit dan bumi, Ya Allah pemilik alam semesta, Ya Allah pemilik arsy yang agung, Ya Allah yang maha besar, Ya Allah yang maha kaya, Ya Allah yang maha pemberi rezeki. Ampunlah kami semua ya Allah, maafkanlah kami semua ya Allah, maafkanlah ibu bapak kami ya Allah, maafkanlah saudara-saudara kami ya Allah. Ya Allah, kuatkanlah iman kami ya Allah. Ya Allah, jangan Engkau bolak-balikan hati kami setelah kami beriman kepada Engkau ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami anak-anak dan cucu-cucu dan keturunan-keturunan kami yang selalu beribadah dan sholat kepada Engkau. Jadikanlah kami imam-imam yang baik untuk keluarga-keluarga kami. Ya Allah, hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Ya Allah, mohon tolonglah kami. Ya Allah, mohon tolonglah kami. Ya Allah, ya Allah, mohon tolonglah kami. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal du'a. Ya Allah, mohon kabulkanlah doa-doa kami ya Allah. Ya Allah, terima kasih atas segala nikmat yang telah Kau berikan kepada kami ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil